Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Fiqhul Mar'atil Muslimah. Fikih untuk wanita muslimah. Karangan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Alhamdulillah sudah sampai halaman 19. Ini tambahan ini catatan kaki tapi penting. Bismillahirrahmanirrahim, judulnya Ma yahillu lirrajuli min imra'atihil haid. Mama sesuatu yang halal bagi laki-laki dari istrinya yang haid. Apa yang boleh dilakukan oleh seorang suami ketika istrinya sedang haid? Nah ini. Yahillun naumu ma'al mar'atil haidhi wal akli wal mukhalatati wal mubasharati dunal jima'i. Halallah oleh tidur. Boleh tidur bersama istri yang haid, boleh makan bareng, wal mukhalatah bergaul, wal mubasyarah boleh bersentuhan, dunal jima selain jima, selain hubungan semuanya boleh. Taqulu Zainab bintu Abi Salamah. Berkatalah oleh Zainab, siapa Zainab bintu Abi Salamah, anak perempuan Abi Salamah. Apa kata beliau? Inna Umma Salamah qalat li. Sesungguhnya Umma Salamah, ibunda beliau, berkata iya bagiku, katanya. Ummi Salamah berkata kepadaku, hittu wa ana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khamilah. Aku haid wa ana. Hittu aku berhaid wa ana dan aku. Ini taukid tu ini. Aku haid bersama Rasulullah. Maksudnya ketika saya haid, saya bersama Rasulullah, kata Ummi Salamah. Fil khamilah. Khamilah maksudnya dalam kemah, dalam tenda. Fansalaltu. Apa arti fansalaltu? Zahabtu khafiyah. Aku pergi ngumpet-ngumpet. Zahabtu khafiyatan, aku pergi dalam keadaan sembunyi-sembunyi, aku pergi. Fakharajtu minha, maka aku keluar darinya khamilah, dari kemah, keluar, beliau keluar. Fa akhadtu siyaba haidati falabistuha, maka aku pun mengambil akan pakaian haidku. Artinya haid ada pakaian khusus mungkin untuk menutup segala macam. Falabistuha, aku menggunakan pakaian tersebut. Faqala li Rasulullah, maka berkata bagiku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummi Salamah, Rasulullah berkata, anafisti, apakah engkau bernifas? Ya, nafisti. Bagaimana cara baca anafisti? Bi fathah nun. Anafisti dengan kasrah fa, anafisti. Idza hadat. Jadi anafisti artinya berhaid. Apakah engkau berhaid? Wa bi dhammin nuni idza waladat, dan dengan dhammah nun anufisti. Ya, anufisti. Maksudnya nafusa. Kalau nafusa berarti melahirkan, idza waladat. Jadi nafisa, kalau nafisat perempuan berhaid, kalau nafusa itu perempuan melahirkan, begitu maksudnya. Nah, dengan dhammah nun idza waladat, bila melahirkan dia wanita. Fa hiya nufasa. Jadi isim fa'ilnya dianya itu perempuan yang bernifas. Nah, ini membahas tentang kalimat sedikit. Jadi, apakah kamu sedang haid? Nah, kata Nabi kepada Ummi Salamah. Qultu, aku berkata, na'am, benar ya Rasulullah. Fada'ani, maka memanggil ya Rasulullah akan aku. Fa'adakhalani ma'ahu fil khamilah. Maka memasukkan ya Nabi akan aku bersamanya fil khamilah, dalam kemah. Artinya di sini yang menjadi dalilnya boleh berbarengan dengan istri yang sedang haid, makan, minum, ngobrol segala macam boleh. Qalat, berkata ianya Ummi Salamah. Oh bukan. Qalat, berkata ianya bintu Ummi Salamah ini. Jadi anak perempuan Ummi Salamah ini berkata, wa haddatsatni anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa shaim. Ini kayaknya hadis lain ya. Berkata ianya binti Ummi Salamah. Apa kata binti Ummi Salamah? Binti Abi Salamah, anak perempuan Abi Salamah. Wa haddatsatni, menceritakan hadis ianya Ummi Salamah kepadaku. Ini dalam waktu yang lain kelihatannya. Haddatsatni, menceritakan hadis ianya Ummi Salamah kepadaku, anna nabiyya, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam
Karena yuqabbiluha, ada yang Nabi itu mengecup akannya Ummi Salamah wa huwa saim, padahal Nabi itu sedang puasa. Nah, Nabi sedang puasa juga boleh mengecup istri selama bisa menahan diri. Kemudian berkata lagi Ummi Salamah, ini masih lanjutan hadisnya, wa kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu, adalah aku mandi oleh aku dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid minal janabah, mandi dalam satu bejana, dalam satu tempayan besar, minal janabah, dari janabah, mandi janabah bareng-bareng, artinya boleh. Hadisun sahihun, ini hadis yang sahih, akhrajahul Bukhari wa Muslim, mengeluarkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, oleh Imam Nasai dan oleh Ibnu Majah. Wa fihi istihbabut tikhadil mar'ati siyabanil haid. Dalam hadis itu ada pelajarannya, itu istihbabut tikhadil mar'ah, dianjurkan membuat oleh wanita, mengambil oleh wanita akan pakaian khusus untuk haidnya. Ada pakaian khusus. Kalau zaman sekarang ada, udah lengkap lah zaman sekarang, mudah. Ghaira siyabihal mu'tad, selain pakaiannya yang biasa. Ada pakaian khusus berarti ketika dia berhaid ya, biar suaminya tahu dia sedang berhaid. Wa bayanu annahu la haraja fi takbilil haidhi. Dalamnya hadis bayan ini kita atas kepada istihbab. Dalamnya hadis juga itu bayanu, penjelasan bahwa sungguh hal wasy itu la haraja, tidak ada dosa dalam mencium istri yang sedang haid, enggak apa-apa. Itu yang pertama. Ini hadis semua nih. Wa taqulu ummul mukminin, berkatalah oleh ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Aisyah? Kanat ihdana idza kanat haidan, adalah salah satu dari kami idza kanat, apabila ada ayahnya salah satu itu yang haid, farada Rasulullah, maka kepengen oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubashirana, kepengen mendekati ayahnya Rasul akan kami, akannya salah satu kami, amaraha an tattadira fi fauri haidatiha, memerintahkan ayahnya Rasulullah akan salah satu dari kami antat tadira, bahwa menggunakan kain ya fi fauri haidatiha, pada masa haidnya, summa yubashiruha, kemudian menyentuh ya Rasul akannya salah satu kami. Nah, ini rahasia keluarga sebenarnya. Kenapa bisa terbuka seperti ini? Mungkin ini tujuannya untuk menjelaskan syariat. Jadi menjelaskan syariat. Kata Sayyidatina Aisyah, ketika salah satu dari kami sedang haid, Rasulullah pengen dekat kepada kami, Rasulullah memerintahkan kami supaya kami menggunakan pakaian. Nah, kemudian Rasulullah mendekati kami. Qalat, berkata ianya Aisyah, wa ayyukum yamliku irbah kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbah. Ayyukum, bermula siapa dari kamu itu yamliku, yang bisa memiliki ia akan irbahnya, maksud memiliki irbahnya menahan ia akan dirinya. Sebagaimana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau yamliku, memiliki ia akan irbahnya. Rasulullah bisa menahan diri beliau. Hadisun sahihun, hadis sahih, akhrajahul Bukhari, mengeluarkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan Nasai dan Ibnu Majah. Yubashiruha, apa arti Nabi menyentuh istrinya? Ai mulaqatul basyarah al basyarata, mulaqatul basyaratil basyarata, menyentuh kulit-kulit. Lal jima, bukan jima. Enggak mungkin Rasulullah menjima istri dalam keadaan menjima perempuan istri dalam keadaan haid, karena firman Allah fa'tadilun nisa hinal mahid, ya, tinggalkan wanita ketika haid. Fal mubasyarah fauqal izar, jadi mubasyarah bersentuhan itu di atas kain, ada kainnya. La yumkinu an takuna jima'an, tidak mungkinlah bahwa ada yang mubasyarah itu jima'. Ya, jadi fauri haidatiha, dalam hadis tadi ada fauri haidatiha, apa maksud dalam masa haidnya? Ai ma'dhamuha, dalam kebanyakan masa haid. Wa waktu kasratiha, waktu banyaknya haid. Sedang-sedang wanita banyak haid, Nabi tetap mendekati istrinya, tapi istrinya tentunya menggunakan kain. Yuqalu, dikatakan orang faurul haidhi. Faurul haidhi maksudnya masa haid. Awaluhu wa ma'dhamuhu, awalnya masa haid dan ma'dhamuhu, kebanyakannya masa haid. Maksud faurul haidhi itu masa sedang perempuan baru mulai haid, sedang banyak-banyak darahnya. Diambil dari fauranil kadri wa ghalyaniha. Yamliku irbah, apa arti yamliku irbah? Nabi memiliki, ia bisa menahan diri ia akan irbahnya. Al-murad, bermula yang dimaksud itu bahwa sungguh Nabi SAW kana amlakan nasi li amri, adalah Nabi itu amlakan nas, manusia yang paling bisa menahan diri, memiliki bagi urusannya, Nabi bisa menahan diri. Artinya fala yakhsha alaihi ma yakhsha ala ghairih, maka tidak khawatirnya Nabi kepada diri beliau akan sesuatu yang khawatirnya Nabi kepada selain beliau.
Nabi tidak khawatir terhadap diri beliau terjerumus segala macam. Karena Nabi bisa menahan diri. Apa yang Nabi khawatirkan ke orang lain? Min ayyahuma haulal hima, daripada bahwa bermain ya seorang di sekeliling taman larangan. Makanya bagi kita itu dilarang dekat-dekat ke situ. Kecuali bisa menahan diri. Wa ma'adzalika faqad kana yubashiru fawqal idhari tasyri'an li ghairi. Jadi walaupun Nabi bisa menahan dirinya dalam segala macam kondisi, wa ma'azalik bersama demikian Nabi bisa menahan diri, fakat kana, maka sungguh ada yang Nabi yubashiru, Nabi tetap mendekati istri beliau fakal izar di atas kain tadi tasyri'an, untuk menjelaskan sebagai syariat bagi selainnya Nabi, mimman laisa bimaksum, dari orang-orang yang tidak maksum. Jadi Nabi melakukan itu sebenarnya untuk menjelaskan syariat. Bukan Nabi tidak bisa menahan diri. Nabi bisa menahan diri dalam kondisi apapun. Jadi Nabi melakukan mendekati istrinya, istri beliau ketika haid, untuk menjelaskan kepada kita bahwa boleh. Nah, selain jima yang enggak boleh. Wa min huna na'lamu anna mukhalafatal haidhi wa mubasharatiha fawqal idhari laisa fi ba'sun. Dari sini kita tahu, dari hadis tersebut kita tahu bahwa sungguh mukhalafatal haid, bahwa sungguh menyalahi si haid. Maksud menyalahi si haid, kita tidak meninggalkan dia, mendekati dia. Wa mubasyaratiha, mendekatinya, bersentuhan dengannya, fawqal izar, di atas kain, laisa fihi ba'sun, itu tidak apa-apa. Kesimpulannya, boleh mendekati istri yang sedang haid, enggak ada larangan sama sekali. Yang enggak boleh jima doang. Fa'an Nafi', daripada Nafi', qala, berkata ya Nafi', Arsala Ubaidullah bin Umar radhiyallahu anha ila Aisyah. Mengirim seorang utusan oleh Ubaidullah bin Umar radhiyallahu anhuma kepada Aisyah. Jadi beliau, Ubaidullah ini mengirim satu utusan kepada Sayyidina Aisyah untuk bertanya tentang hukum radhiyallahu anha. Lias alaha, supaya bertanya ianya utusan akannya Aisyah. Apa pertanyaannya? Hal yubashirur rajulu imratah wa hiya haidah? Bolehkah menyentuh oleh seorang laki-laki akan istrinya padahal istrinya dalam keadaan haid? Faqalat, berkata ya Aisyah, la tashudda izaraha, hendak mengikatkan ia, mengencangkan ia akan kainnya, ala asfaliha, di bawahnya. Ya, kencangkan kainnya. Tutup rapat-rapat. Summa yubashiruha, kemudian menyentuh ianya si suami akannya istri. Hadisun sahihun, hadis sahih. Akhrajahu Malik, mengeluarkan akan ini hadis oleh Imam Malik fil Muwatta, dalam kitab Muwatta, dan oleh Ad-Darimi dalam sunannya Darimi fi sunanih. Wa yahillu lirajuli min imra'atil haid ghaslu ra'si zawjiha wa tarjilihi. Ya ini. Kita jarang ini. Halal bagi laki-laki dari istrinya yang haid oleh ghaslu ra'si zawjiha, oleh membasuh kepala suaminya. Artinya ketika istri sedang haid, boleh si istri membasuh kepala suami. Kalau kita sekarang minta dibasuh ya harus basuh sendiri ya. Mencuci kepala suaminya, watarjilihi, dan menyisirnya rambut suami. Boleh istri membasuh kepala suami, menyisir suami, boleh dilakukan oleh istri walaupun istri sedang haid, karena ya tangan tidak bernajis. Watarjil huwa antasruha sya'rar ra'si. Tarjil itu artinya antasruha, menyisir ianya si istri tadi akan rambut kepala, menyisir rambut suami. Baik banget istri mau menyisir rambut suami. Su'ila Urwatub bin Zubair rahimahullah. Ditanyakan orang akan Urwah bin Zubair rahimahullah. Apa pertanyaannya? Atakdimunil haidu au tadnu minnil mar'atu wahya junubun? Apakah melayani akan aku oleh perempuan yang haid? Maksudnya istri aku sedang haid, boleh enggak dia melayani aku? Au tadnu minil mar'ah, atau bolehkah mendekati kepadaku oleh seorang wanita wahya junubah, padahal wanita itu berjunub. Maksud berjunub ini berhaid. Boleh enggak seorang istri yang sedang haid melayani suaminya, menghadam suaminya? Faqala Urwah, maka berkatalah oleh Urwah, kullu zalika alayya hayyinun, bermula semua itu di atasku itu mudah. Oh, itu mudah, artinya boleh. Wa kullu zalika takhdimuni, bermula seluruh demikian itu takhdimuni, dia menghadami akan aku, istriku menghadam aku, enggak ada masalah. Walaisa ala ahadin fi dzalika ba'sun, dan tidak ada di atas orang pun pada yang demikian itu masalah, enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Akhbaratni Aisyah annaha kanat tarjulu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya haid. Akhbaratni, memberitahukan kepadaku, kata Urwah,
memberitahukan kepadaku oleh Aisyah bahwa sungguhnya Aisyah kanat ada ianya beliau itu tarjul. Rajjala turajjilu, menyisir ianya Sayyidah Aisyah akan kepala Rasulullah SAW. Wahia sementara Aisyah sedang haid, enggak apa-apa. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idzin bi apa? Mujawirun fil masjid. Dan bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang disisir kepala beliau oleh rambut beliau oleh Aisyah, Nabi itu mujawirun fil masjid. Nabi sedang dalam masjid. Ya. Yudnilaha ra'sahu, mendekatkan ya Nabi kepada Aisyah. Mendekatkan ianya Nabi baginya Aisyah akan kepalanya beliau. Beliau menjulurkan kepala untuk disisir oleh Sayyidah Aisyah. Sementara Sayyidah Aisyah dalam bilik beliau, dalam hujrah beliau. Wahya fi hujratiha, dan dianya Aisyah itu dalam hujrahnya, dalam kamarnya. Fatarajjalahu maka menyisir ianya Aisyah akannya Nabi. Wahya haid, sementara Aisyah itu sedang haid. Hadisun sahihun akhrajahul Bukhari. Hadis sahih ditakhrij oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Kesimpulannya, boleh melakukan apapun oleh seorang istri yang sedang haid untuk suaminya selain jima. Ini lagi. Wala ba'sa ayyatlubar rajulu min imratihi ay antunawilahu syai'a. Tidak mengapa bahwa meminta oleh laki-laki. Wala ba'sa, tidak mengapa bahwa meminta oleh suami min imratihi dari istrinya. Antunawilahu, bahwa memberikan ianya si istri akannya si suami akan sesuatu, meminta dibawakan sesuatu. Dalilnya apa? Fa'an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata ya Aisyah, innan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi qala laha minal masjid. Nabi berkata ya Nabi baginya Aisyah dari masjid. Nabi dalam masjid, Aisyah di luar masjid. Nabi berkata, nawilnil khamrah, berikan olehmu kepadaku akan khamrah. Bawakan khamrah. Apa khamrah? Tikar untuk sholat. Berikan olehmu kepadaku, berikan kepadaku akan khamrah, tikar. Faqalat, berkata ianya Aisyah, inni haidun, aku haid. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, inna haidataka laisat fi yadik, sesungguhnya haidmu itu bukan pada tanganmu. Haid kan bukan pada tangan, enggak apa-apa. Hadis sahihun, hadis sahih akhrajahu Muslim wa Abu Dawud, mengeluarkan akan hadis ini oleh Imam Muslim, oleh Abu Dawud, oleh Tirmizi, oleh Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, dan oleh Imam Ahmad. Jadi boleh. Wal khamrah hiya sajadah. Khamrah itu as-sajadah, tikar allati yasjudu 'alaihal musalli, yang sujud di atasnya tikar oleh orang yang sholat, sajadah. Khamrah itu kayak khamar ya, menutup maksudnya. Kenapa si sajadah disebut dengan khamrah? Nih, wasumiyat khamratan, dinamakan akan dianya tikar untuk sholat tadi akan khamrah, li'annaha takhmaru wajhal musalli, karena tikar tersebut menutup akan wajah si musalli, menutup wajahnya anil ardi, dari bumi. Ketika sujud enggak terkena bumi, menutup, makanya disebut khamrah. Karena khamar itu sifatnya menutup akal. Ai tasturuhu wa tahjibuhu, artinya menutupi ianya tikar akannya bumi, wa tahjibuhu, menghalanginya tikar akannya bumi. Kemudian sabda Nabi, inna haidatika laisat fi yadik, sesungguhnya haidmu itu bukan pada dua tanganmu. Yakni maksud Nabi apa? Annan najasah laisat fi yadika, bahwa sungguh najis tidak ada pada tanganmu. Tanganmu kan tidak bernajis, yang najis ono doang. Li'annaha la haidha fiha, karena bahwa sungguhnya tangan tidak ada haid padanya tangan. Enggak apa-apa berarti memberikan apapun untuk suami. Wal muradu min dzalik annan najasata allati yusanu anhal masjidu laisat biyadi. Maksud hadis apa? Bermula maksud dari demikian hadis bahwa sungguh najis alati, yang dijaga darinya najis akan masjid itu tidak ada di tanganmu. Jadi Sayyidatuna Aisyah khawatir memberikan tikar karena beliau haid, karena ada larangan mengotorol masjid. Kata Nabi, haid itu bukan di tanganmu. Najis yang dari najis itu masjid harus dijaga, kan enggak ada di tanganmu. Wala ba'sa bi qiraatir rajulil qur'ana fi hijri imratil haid. Tidak mengapa dengan baca seorang laki-laki akan Quran dalam pangkuan istrinya yang haid. Istri kita sedang haid, kita rebahan di pangkuannya sambil baca Quran, enggak apa-apa. Tidak mengapa dengan bacanya laki-laki akan Quran dalam pangkuan istrinya yang haid. Apa dalilnya? Dalilnya ini.
Tarwilana Ummul Mukminin Aisyah, meriwayatkan untuk kita oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah meriwayatkan satu hadis tentang fikih Rasul, tentang fikih Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dzalik, pada demikian masalah. Fataqulu, maka berkata ianya Sayyidah Aisyah, apa kata beliau? Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yattaqi'u fi hijri, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ianya beliau itu yattaqi'u, bersender. Nabi bersender di pangkuanku. Wa ana haidun, aku sedang haid. Summa yaqra'ul Qur'an, kemudian Nabi membaca Quran. Hadisun sahihun, hadis sahih akhrajahul Bukhari, mengeluarkan akannya hadis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal. Wa min hadzal mauqif nata'allamu jawaza mulamasatil haid. Dari ini posisi. Wa min hadzal mauqif, dari ini posisi semua dari hadis-hadis yang dibawakan tadi. Nata'allamu jawaza, kita belajar akan bolehnya menyentuh perempuan yang haid, istri yang haid enggak apa-apa disentuh. Wa anna dzataha wa siyabaha ala taharah ma lam yalhaq syai'an minha najasah. Wa sungguh zatnya, artinya badannya si istri, wa siyabaha, pakaiannya si istri, ala taharah, itu semuanya suci. Malam yalhaq, selama tidak terhubung akan sesuatu darinya. Pakaian, zatnya oleh najasah, oleh najis. Selama enggak ada najis yang kena kepada badannya, pakaiannya, ya suci. Wa fihi bayanu jawazi qiraatil Qur'an muttaji'an. Dalam hadis tersebut juga ada pelajarannya bahwa bayanu jawazi, boleh membaca Quran dalam keadaan berbaring, boleh baca Quran dalam keadaan berbaring. Jadi kesimpulan sementara, boleh dilakukan oleh suami bersama istrinya yang sedang haid selain jima. Nanti hal-hal yang diharamkan ada juga nih. Insya Allah pada kesempatan yang lain akan saya bacakan. Sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.